Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian ya, dengan channel saya Musheni SPDI, saya sangat bahagia pada kurang lebih tanggal hari Senin ya, tanggal 22 Agustus, eh, Partai Keadilan Sejahtera Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Ustadz Muhammad Toha melaksanakan silaturahim kebangsaan. Silaturahim kebangsaan ini menghadirkan seorang purnawirawan TNI, yakni Ria Mizat Triakudu. Beliau sudah puluhan tahun di Kesatuan TNI dan beliau pernah menjadi Menteri Pertahanan era Jokowi 2014-2019. Saya sangat harus membuat video ini karena saya pikir memang ini harus saya perbanyak orang-orang yang mengenal sosok beliau, yang lebih pasnya secara langsung ketemu dan mendengarkan channel-channel tentang beliau, tetapi barangkali lewat video ini juga bisa membantu mengenal sosok beliau yang luar biasa. Pertama, beliau ingin menyampaikan bahwa beliau akan mencintai NKRI sampai mati, sampai dentuman terakhir meriam ketika beliau dikebumikan. Luar biasa, sebuah komitmen yang luar biasa. Beliau tidak ingin mengkhianati negara Republik Indonesia. Ya, beliau ingin terus menyumbangkan rasa cintanya kepada NKRI. Dalam berbagai aliran cerita yang beliau sampaikan, didikan orang tuanya yang sangat mempengaruhi sehingga beliau memunculkan rasa cinta yang luar biasa. Karena bapak beliau, Ria Kudu, juga pahlawan pejuang, ya, tentara juga, seperti itu. Ada hal yang juga sangat-sangat penting, saya kira memang dilakukan beliau ketika anaknya patah tulang belakang, kemudian dioperasi oleh seorang jenderal di Amerika dengan pesawat jet jemputan dan lain-lain, kemudian dirawat di sana sampai bisa berdiri kembali dan tegak. Itu karena ada hubungan personal yang baik dengan jenderal di Amerika. Apa artinya? Pentingnya silaturahim, pentingnya kita menjalin keakraban dengan orang lain. Nah, ini saya kira memang sebuah contoh kisah nyata yang luar biasa. Jadi anak beliau, salah satu anak beliau ada yang patah pinggang ya, kemudian dioperasi, dirawat di Amerika. Itu karena ada seorang jenderal juga dekat dengan beliau di Amerika. Itu contoh, artinya pentingnya kita membangun silaturahim ya, untuk memberikan ya, sebagaimana dalam hadis juga, melapangkan rezeki dan memberikan berkah umur yang luar biasa dari seorang. Yang kedua, saya juga menyimak bagaimana beliau ketika memimpin dan Yon memimpin kesatuan, beliau sudah mengumpulkan prajuritnya. Ingat, saya tidak suka dengan 3 hal. Sampai pertama, judi. Kedua, minum minuman keras. Ketiga, main perempuan. Jadi beliau 3 hal ini sangat-sangat tidak menyukai. Bahkan beliau mengancam kepada anggotanya, bila ada yang melakukan itu, saya sendiri akan memberikan hukuman. Seperti itu. Ini sebuah pelajaran yang sangat penting, saya kira memang dalam kita sebagai anak bangsa, bagaimana beliau memberikan pembinaan pada kesatuan-kesatuannya. Juga hal yang menarik adalah sesuatu yang baru saya dapatkan, bahwa ketika beliau memimpin Pangdam ya di Aceh, Pangdam Bukit Barisan di Aceh ya. Ketika beliau menemui Tengku-Tengku, beliau menyampaikan, "Hei para Tengku-Tengku, saya di sini diperintah agama." Begitu kan? Kenapa? Saya di sini bukan untuk membunuh, tetapi untuk melakukan islah, perbaikan. Tetapi ingat, apabila ada yang mengganggu, maka saya akan terdepan untuk menghabisi. Kira-kira seperti itu. Akhirnya apa? Tengku-Tengku Aceh, dan dia sangat hormat dengan beliau,
kemudian terjadi tsunami, ya pasukan beliau lah yang banyak membantu masyarakat di Aceh sehingga akhirnya terwujudlah kedamaian. Artinya kenapa? Beliau menyampaikan bahwa kehadiran beliau bukan untuk menumpas GAM, tapi bagaimana beliau lebih manusiawi, lebih memanusiakan manusia, bahkan juga beliau menyampaikan ini ada perintah agama untuk menciptakan ya kesatuan negara Republik Indonesia ini. Nah, luar biasa ini. Saya kira memang ini harus kita perbanyak generasi muda untuk mempelajari sosok beliau ini. Terlebih beliau adalah putra asli Sumatera Selatan di Kayu Agung tepatnya, sehingga akan termotivasilah kita bagaimana mencintai Indonesia. Dan pesan beliau kepada kader-kader PKS adalah kalian harus bangga. Saya dulu bangga sebagai TNI. Bukan TNI kaleng-kaleng, tapi TNI beneran. Bintang, bukan bintang-bintangan, bintang beneran. Dia menyampaikan apa? Menyampaikan bahwa kader PKS harus bangga. Kader PKS harus menang pemilu dan jadi pemimpin. Itu pesan beliau. Itulah cara mengisi kemerdekaan. Itulah cara mencintai Indonesia. Menang pemilu dan isi pos-pos kepemimpinan. Inilah barangkali poin-poin penting yang menurut saya sangat memberikan motivasi pada saya pribadi tentang bagaimana mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Saya juga ingin menyampaikan sebuah pantun. Pantun ini disampaikan oleh Ustadz Muhammad Toha yang menyambut kehadiran Ria Mizat Yakudu. Beliau menyampaikan pantunnya sebagai berikut. Jembatan Ampera panjang membentang. Sungai Musi airnya bergelombang. Jangan ragu, janganlah bimbang. Insya Allah pemilu 2024 PKS menang. Wah, luar biasa guys. Itu adalah pantun yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Toha. Luar biasa. Ini juga menjadi motivasi bagi kita bagaimana kita untuk komitmen untuk membangun Indonesia. Terima kasih guys. Demikianlah speak up dari saya memberikan marketisasi terhadap PKS dan Jenderal Ria Mizat Yakudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.